Pak Prabowo dengan adanya makan bergizi gratis, ini bukan tidak tahu, bukan karena tidak ada pertimbangan dan lain sebagainya. Sebenarnya tahu resikonya, konsekuensinya, apa yang akan terjadi. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Yang subscribe insya Allah sehat selalu. Amin. Oke, kita berpindah ke pembahasan pendidikan Indonesianya nih. Sekarang ya, anggaran dana pendidikan, makanya di awal tahun kemarin ketika beliau Bapak Presiden Prabowo Subianto yang saya hormati itu menjadi pemimpin negara ini, kebijakan mulailah berjalan efisiensi karena anggaran pendidikan repot semua tuh di Kementerian Agama juga. Sampai isunya dengar-dengar ya, mereka yang para pemimpin di Kementerian Agama itu sampai minta-minta gitu ya, untuk menutupi efisiensi itu, minta-minta ke para ASN yang di bawah Kementerian Agama. Wallahu alam ya. Itu sekedar dari obrolan-obrolan saja. Untuk kebenaran atau apa harus dibuktikan ya. Dan saya sampaikan di sini itu ya silahkan selidiki untuk pembuktiannya gitu. Kalau memang peduli gitu ya, mau tahu peduli gitu. Bukan ingin mencemarkan nama baik atau memfitnah dan sebagainya. Bisa saja kan yang ada di obrolan-obrolan itu benar. Silahkan. Oke, Kemenagdi. Aduh. Oke, kita bahas pendidikan ya. Kembali lagi kepada SDM, sumber SDM. Pak Prabowo dengan adanya makan bergizi gratis, ini bukan tidak tahu, bukan karena tidak ada pertimbangan dan lain sebagainya. Sebenarnya tahu resikonya, konsekuensinya, apa yang akan terjadi. Justru karena tahu ya, makanya dimanfaatkanlah. Anggarannya besar, proyeknya besar ya, keuntungan dari banyak sekali yang mendapat keuntungan. Itu kan ngomongnya untuk ketika ada MBG ini ya, membuka lapangan kerja ya, membuka lapangan. Oke, saya setuju ya, dengan adanya MBG itu membuka lapangan kerja baru dan memperkaya yang sudah kaya juga ya, dari keuntungan komisi-komisinya ya. Kan tidak mungkin ada begini yayasan ya yang mendirikan MBG nominalnya dipas ya, untuk operasional segini gini. Kan mereka tuh selain dari 2.000 1.000 yang dianggarkan pemerintah untuk pengelolaan gitu ya, tidak cukup gitu ya. Harus pekerja MBG itu tidak 1-2 ya, itu butuh tenaga kerja yang banyak, karena setiap harinya itu makanan yang harus disiapkan itu ribuan, bukan 1-2 puluhan, ratusan ya. Repotnya bagaimana nih yang suka hajat ya, yang jadi catering hajatan tiap pernikahan, bagaimana repotnya
untuk mempersiapkan untuk 1.000 tamu undangan, 2.000 tamu undangan. Ini sampai 3.000-an loh setiap harinya MBG itu ya. Harus banyak pekerja ya. Gitu. Anggaran cuma segitu. Ya dari mana lagi dong pengelola? Kecuali motong-motong lagi, kecuali bikin proyek-proyekan dan lain sebagainya. Kemudian pemerintah turun tangan lah bahwa, nah itu yang buat ramai ya, MBG ini, para pekerja MBG ini akan dikasih kesempatan untuk di P3K. Itu sakit hati ya para guru yang ada di pendidikan Indonesia, madrasah apalagi, yang sulitnya mereka itu begitu sulit ya mendapat kesempatan jadi P3K itu. Kebanyakan yang diterima dari jadi P3K itu untuk angkatan kemarin itu semuanya yang di bawah dinas pendidikan ya, bukan yang ada di bawah dinas Kementerian Agama. Kalau yang ada di bawah Kementerian Agama itu yang negeri ya, ada itu yang swasta honorer. Bahkan sekarang itu guru-guru honorer itu adalah pekerja ilegal. Astagfirullahaladzim, ada statement seperti itu, pekerja ilegal. Ya, ilegal bagaimana? Mereka itu bersertifikasi ya, S1 loh ya, mereka itu S1 loh gitu ya, kualifikasinya udah jelas dari sistem pendidikannya kan seperti itu ya. Yang jadi guru itu harus punya ijazah S1, apalagi yang linier gitu. Pendidikan di bawah fakultas pendidikan, jurusan-jurusan pendidikan. Oke, kita sudah ke apa ini, Antapura Dijati sebenarnya sampai. Nah, untuk masalah itu sakit hati, guru itu sakit hati ketika kita berteriak-teriak, mengkritisi, menuntut. Berapa kali guru itu ya sudah beraspirasi ya, mereka tidak ada anggarannya besar tuh untuk guru itu anggarannya. Tapi sekarang untuk para pekerja MBG mereka anggarkan ya, mereka anggarkan ya. Mereka anggarkan. Sakit hati ya, ke guru ngomongnya nggak ada anggarannya, nggak ada itu buat itu ya. Nah, kita langsung, ada apa nih di program MBG itu, kenapa begitu diperjuangkan ya. Nah, ternyata program MBG itu bukan murni program ya, yang idenya ya dari internal, itu dari faktor eksternal ya. Itu adalah titipan ya, titipan dari, karena kata Pak Dharma itu elit global gitu ya. Makanya mereka para panitia yang ada di Indonesia harus ikuti, tidak bisa ditolak gitu ya, nggak bisa. Mau bagaimanapun guru mah atau program internal
pendidikan. Jadi mau bagaimana lagi kalau seperti itu? SDM, menciptakan SDM yang berkualitas, berakhlakul karimah, itu bagaimana kalau tidak diperhatikan sistem pendidikannya yang jelek? Allah. Mohon, assalamualaikum Haji, puntennya, aduh, Ya, siap. alah, lumayan. Dimulai. Oh, mohon siap-siap. Alah, bismillah. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa subscribe. Yang subscribe insya Allah sehat selalu. Amin.